Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Usholli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bapak, Ibu, hadirin sekalian dimanapun berada yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali berjumpa lagi bersama kami dalam kajian Tahsinul Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, khusus ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di setiap urusan dunia ataupun akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kajian Tahsinul Quran edisi Nuzulul Quran, yang mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini memberikan manfaat, memberikan sebuah ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, bicara tentang Nuzulul Quran, kalau kita lihat dari sejarah turunnya Al-Quran, ternyata Al-Quran ini turun dua tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah. Para ulama menyampaikan dalam beberapa keterangannya bahwa yang turun dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia atau Baitul Izzah namanya, itu jumlatan wahidatan. Jadi 30 juz full dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu turun dari Lauhul Mahfuz kemudian Baitul Izzah secara sekaligus. Nah, tahapan yang kedua, Al-Quran turun itu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disebut oleh para ulama secara munajaman, artinya secara bertahap, sampai dihitung 23 tahun lamanya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril saat itu. Berkaitan dengan nuzulul Quran pun patut kemudian kita pahami bersama, ternyata segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu selalu saja diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia, bahkan begitu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Makkah, tempat turunnya Al-Quran, itu pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Madinah menjadi tempat turunnya Al-Quran, itu pun menjadi tempat yang begitu sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka PR-nya bagi kita sekalian, kita pun yang lebih dan sekaligus banyak interaksi dengan Al-Quran, insya Allah kita pun akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dari muliakan Allah, banyak hal yang harus kita pahami dan ambil pelajaran dari turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana Nabi Muhammad di usia 40 tahun kebiasaannya beliau bertahanus di Gua Hiro, sehingga menghilangkan aspek keduniawiannya, tetapi kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang kita peringati di setiap tanggal 17 Ramadan, itulah proses di mana Al-Quran turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Surat pertama, surat Al-Alaq 1 sampai kemudian 5, itulah yang menandakan ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin dari muliakan Allah, Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, satu yang harus kita pahami dan harus kita ambil pelajaran dari peringatan nuzul Quran adalah bagaimana Al-Quran yang sudah selesai turun dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah menuju kepada Nabi Muhammad, maka satu pesannya, maka jangan sampai selesai Al-Quran diturunkan tetapi tidak masuk ke dalam fi sudurikum. Sehingga ada ulama yang menyebutkan tahapan proses turunnya Al-Quran tidak selesai pada saat Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad, tetapi lanjutkan Al-Quran turun dan kemudian sampai kepada fi sudurikum, hati-hati kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, bacaan Al-Quran yang kita baca, semua tadarus Al-Quran yang telah kita laksanakan, menjadi Al-Quran menjadi penyemangat sekaligus menjadi syafaat dalam kehidupan kita sekalian. Itu saja, kita akan kembali di sesi yang kedua dengan mencoba mentadaburi, membaca, memberikan kualitas bacaan kita, mengkoreksi sekaligus melatihkan di surat Al-Qadar
dari ayat pertama sampai terakhir. Saja, sampai jumpa kembali di episode kedua dalam rangkaian kajian tahsinul Quran dalam Syiar Ramadan 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Tahun ini Syiar Ramadan hadir kembali Dengan kegiatan bermanfaat untuk mengisi Ramadan kali ini. terdiri dari munggahan akbar, Pesantren Ramadan dan juga karantina tahfiz, takjil on the road, حي على القرآن ويملأ قلوبنا بالإيمان tahsin Ramadan, يا لمة الأحباب ونسمع دقة الأبواب kultum Ramadan, حب تجمعنا تلم الشمل بعد غياب dan gebiar Syiar Ramadan. جانا وفرحنا بو بعد غيابه أهلا رمضان غنوا له شهر الطول غنوا له أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان Syiar Ramadan 2026 Ramadan indah. penuh berkah bersama MTS Al Inayah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, masih bersama kami dalam tahsin Ramadan. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan sesi kedua ini kita akan mencoba mempraktikkan bacaan Al-Quran. Kita khususkan karena edisi Nuzul Quran, kita akan membahas sekaligus mempraktikkan bacaan di surat Al-Qadr. Mangga silakan Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang ada di rumah untuk kita sama-sama untuk belajar membaikkan bacaan kita di surat Al-Qadr mulai dari ayat pertama. Silakan bisa sama-sama disiapkan Al-Qur'annya, bisa juga silakan sama-sama ikut membaca agar sama-sama mendapatkan pahala dari apa yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim Min kulli amrin salam. min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Hiya hatta
hatta matla'il fajr. Baik, setelah kita baca, hadirin sekalian dimanapun berada, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, kita sedikit bahas dari sisi ilmu tajwid. Karena mau tidak mau orang yang belajar sekaligus ingin membaca Al-Quran yang baik, maka tentu tidak boleh meninggalkan tajwid. Seperti di episode sebelumnya, ada salah satu ungkapan dari Syekh Ibnul Jazari dalam kitabnya Al-Jajariyah, maka malam yujawidil Qur'ana asimu, barang siapa yang baca Quran tanpa menggunakan tajwid, maka baginya berdosa. Makanya supaya kita tidak menjadi bagian orang yang membaca Quran tapi berdosa, maka kita pelajari sedikit demi sedikit dari hukum tajwidnya. Baik, kita simak di ayat yang keempat saja, ibu-ibu dan hadirin sekalian yang berada di rumah. Di ayat yang keempat kita bahas dari sisi hukum tajwidnya. Tanazzai bertasdid disebut dengan siddah. Lul ada alif, ada lam, ini alif lam qamariyah. Mana mad apa ini? Mad wajib muttasil. Ingat bedanya kalau mad wajib antara mad dengan hamzahnya itu ada dalam satu kalimat. Ikan warru ada alif lam samsiyah. Kemudian ru-nya mad tabi'i dibaca 2 harokat di ayun supaya memudahkan kita konsisten dalam membaca mad. Fiha mad tabi'i idni rabbihim milku. Ini ikhfa. Ikhfanya ada 2 huruf qaf dengan kaf, ini masuk ke dalam ikhfa abad gitu ya. Kulli amr. Nah, ada tanda titik 3. Tadi bacanya saya menggunakan tata cara baca sesuai dengan wakofnya. Wakof ini dinamakan dengan wakof mu'anakoh. Jadi memilih mau di yang pertama atau di yang kedua. Boleh ibu atau hadirin sekalian di rumah yang sama-sama ikut belajar. Misalkan ada yang baca seperti ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Nah, berhenti di amr maka boleh. Tapi jangan berhenti lagi di salam. Salam, berhenti. Maka berarti itu berhenti di 2 tandanya. Padahal harus memilih mau di yang pertama atau yang di kedua. Nah, tadi cara bacanya yang saya contohkan bersama ibu-ibu yang hadir, itu saya berhenti di yang kedua, betul ya? Jadi min kulli amrin salam. Bolehkah? Boleh. Itu ya, asalkan dipilih salah satu tandanya. Oke, lanjut. Salah. Itu juga mad. Munhiya, mun tanwin menghadapi ha, itu namanya idhar. Hatta mato. Qalqalanya qalqalah sugro. La'il alif lam qamariyah fajr, itu qalqalah. Cukup untuk materi tajwidnya. Silahkan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini yang ingin mencoba mempraktikkan bacaan surat Al-Qadar yang telah kita contohkan bersama-sama. Dipersilahkan kepada Ibu Silpi, mangga, di ayat 1 dan ayat kedua saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Oke, baik. Masya Allah, bacaannya sudah baik ya Ibu. Cuman kalau boleh saya tambah dan kemudian saya berikan masukan, Ibu hati-hati di setiap mengakhiri di 2 ayat surat Al-Qadar ini. Tadi qalqalahnya belum terlalu nampak. Berikut juga karena ini bukan qalqalah biasa gitu ya. Kalau qalqalah biasa mungkin hanya 1 huruf dal yang sukun, tapi di sini ada huruf ro-nya. Maka harus ke bawah ro-nya meskipun tidak sempurna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, ada qadar tapi bukan qadar seperti misalkan dalam huruf Latinnya pakai qadar gitu ya, tapi sedikit saja setengahnya gitu ya, qadar gitu ya, ada ro-nya. Nah, itu harus dimaksimalkan. Berikut juga sama di ayat yang kedua, karena ayatnya pun sama Al-Qadar, itu mungkin catatan untuk Ibu Silpi. Sisanya sudah bagus, semangat terus untuk latihan, untuk terus tadarus Al-Qur'an. Enggak, selanjutnya Ibu Cucu dipersilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Oke, baik. Terima kasih Ibu Cucu, Masya Allah. Juga sama-sama sudah baik bacaannya. Tinggal ada beberapa yang patut dijadikan sebagai perhatian untuk perbaikan ke depan. Yang pertama, sama di akhir ayat yang ketiga, ada min alfi syah. Nah, kalau berhenti berarti syahr gitu ya. Ada haknya, ada rohnya ke bawah. Karena ini dua huruf, yang satu kemudian sukun, yang kedua ada harokatnya. Kemudian yang selanjutnya, hati-hati, Ibu tadi membaca tanazzalul malaikatu warruhu. Nah, itunya harus nampak hak kecil, warruhu fiha. Nah, baru itu masuk ke dalam ha besar. Selanjutnya tadi ada matola'il. Nah, lanya dibaca panjang. Itu hukuman atau bukan? Bukan ya. Makanya tidak boleh dipanjangkan. Hiya hatta matola'il fajar. La'il langsung ke ainnya. Jadi jangan matola'il fajar. Nah, itu tidak ada harokatnya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah praktik membaca telah selesai. Mungkin sama-sama Bapak Ibu hadirin sekalian yang berada di rumah yang sedang sama-sama latihan, mudah-mudahan juga sama bisa melafalkan ayat per ayat dengan baik sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Baik, Bapak Ibu, masih ada, kita akan lanjut di sesi selanjutnya yang akan bertanya, yang akan kemudian memberikan pertanyaan. Silakan bisa bertanya di kolom komentar YouTube-nya. Barangkali ada yang mau bertanya. Itu saja Bapak Ibu di sesi kedua ini, masih dalam rangkaian Syiar Ramadan 2026. Ramadan indah, penuh berkah bersama MTS Al Inayah. Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam kajian Tahsinul Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sesi ini kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir untuk bertanya berkaitan dengan materi ataupun berkaitan dengan Al-Quran yang telah disampaikan, untuk nanti sama-sama kita diskusikan. Tapi sebelumnya ada pertanyaan yang masuk di episode pertama Tahsin Ramadan lewat panitia. Ada yang bertanya berkaitan dengan materi sebelumnya. Bagaimana cara kita untuk memuliakan Al-Quran? Karena realitanya sekarang Al-Quran dari sisi cara membawanya, dari sisi cara meletakkannya, itu banyak orang yang seolah-olah tidak menganggap Al-Quran itu istimewa. Nah, ingin mencoba saya jawab dulu sebelum nanti ibu-ibu saya beri kesempatan untuk menjawab atau bertanya berkaitan dengan materi yang telah kita sampaikan. Jadi hadirin sekalian dimanapun berada, Al-Quran ini adalah kitab suci, kitab mulia yang begitu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita selaku umat Nabi Muhammad, maka kewajiban kita memuliakan Al-Quran. Bukan sekedar membacanya, tetapi kemudian meletakkannya, menyimpannya pun itu ada adabnya. Bahkan dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran itu sampai disusun bagaimana Al-Quran itu tidak boleh disimpan di tempat yang rendah gitu ya. Misalkan ya ini rak buku kita, maka ini buku umum, sementara Quran disimpan di bawah. Itu artinya tidak ada adabnya. Maka Quran ini harus diposisikan di paling atas. Nih, hadirin sekalian yang punya lemari di rumahnya, ada Al-Quran yang masih berada di bawah, antara buku umum kemudian Al-Quran masih di bawah, sudahi kebiasaan itu artinya kita tidak memberlakukan Al-Quran itu dari sisi kemuliaannya. Makanya salah satu cara memuliakan Al-Quran adalah dari sisi membawanya, gitu ya. Kita harus kemudian membawanya dengan penuh dengan kehormatan. Ada yang disuhun, ada yang disimpan di dada, gitu ya. Jangan disamakan dengan buku-buku lain, karena memang Al-Quran berbeda. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk pertanyaan yang sudah masuk di pertemuan sebelumnya. Mangga kita lanjut di pertemuan hari ini. Untuk ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin
bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita? Baik, pertanyaan yang bagus. Tadi dari materi saya yang sampaikan ya, bahwa Al-Quran itu sudah selesai turun dari mulai Allah, Lauhul Mahfudz, Baitul Izzah sampai Nabi Muhammad. PR-nya adalah ke pisudurikum, ke hati-hati dalam hati manusia ini. Maka caranya adalah Al-Quran ini bukan sekedar dibaca. Al-Quran ini betul dari si pengertian kebahasaan dari qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan. Tetapi kalau hanya sekedar bacaan dan hanya sekedar dibaca, apakah dapat nggak masuk ke dalam relung hati kita? Nggak akan dapat. Maka proses selanjutnya itu adalah dengan memahami, gitu ya, dengan tafahum, memahami apa yang kita baca. Kalau sekedar baca kan betul Allah akan berikan pahala meskipun kita tidak paham. Tetapi apakah akan berdampak ke dalam hati kita? Tentu tidak. Maka cara selanjutnya supaya masuk ke dalam benar-benar pisudurikum terhadap dada-dada dari kita masing-masing, hati-hati kita masing-masing, maka tahapan selanjutnya adalah memahami. Setelah memahami, maka selanjutnya proses yang lebih tinggi lagi itu adalah mentadaburi. Gitu ya, ada istilah tadabbur Al-Quran. Nah itu artinya sesuatu yang lebih dalam lagi dari sekedar membaca, memahami. Maka proses selanjutnya itu adalah mentadaburi setiap ayat yang kita baca dalam aktivitas keseharian kita. Dan yang terakhir, supaya masuk ke dalam hati kita, Al-Quran kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran memerintahkan sebuah hukum tertentu, amalkan. Al-Quran mencontohkan tentang sesuatu, maka kemudian kita ikuti. Maka dengan seperti itu Al-Quran akan masuk ke dalam hati-hati kita masing-masing. Mudah-mudahan terjawab Ibu. Silakan selanjutnya Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu secara bertahap diturunkan secara bertahap. Bagaimana hikmah diturunkannya secara bertahap itu? Baik. Kenapa Al-Quran turun secara bertahap? Tadi saya sampaikan 23 tahun lamanya. Bukan waktu yang singkat. 23 tahun, ada yang kemudian di Madinah, ada yang di Makkah. Kenapa sampai sedemikian Allah mendesain Al-Quran bisa turun 23 tahun lamanya atau berangsur-angsur? Alasannya adalah karena Al-Quran itu sebagai jawaban terhadap konteks masalah yang dialami oleh para sahabat terdahulu. Ada seorang yang kesulitan atau memiliki sebuah masalah, maka Al-Quran itu muncul untuk menjawab semua permasalahan yang dialami oleh umatnya saat itu. Maka Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Jadi gak bisa Al-Quran kemudian turun langsung 30 juz, karena Al-Quran ini adalah sebagai salah satu bentuk jawaban pemandu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Makanya kan sampai kenapa 23 tahun? Karena Nabi hidup di zaman itu selama 23 tahun berdakwah gitu ya, mendakwahi di kota Makkah dan Madinah. Tentu permasalahan itu pun berbeda-beda. Makanya turun secara berangsur-angsur. Jadi untuk menjawab semua berbagai masalah yang dialami oleh para sahabat terdahulu, maka dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat turunnya ayat. Begitu Ibu, mudah-mudahan terjawab. Ada lagi, silakan Bangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, kalau misalkan perempuan sedang berhalangan, amalan apa yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar? Baik, pertanyaan yang bagus dari Ibu. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Tentu di surat Al-Qadar Allah sebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka orang yang beribadah tepat di malam Lailatul Qadar sama persis pahalanya ibarat kemudian kita ibadah 1000 bulan. Atau kalau kita tahunkan itu 83 tahun. Maka pertanyaannya, bagaimana perempuan yang sedang dalam kondisi haid? Kan gak boleh baca Quran, gak boleh sholat, apalagi puasa misalkan. Maka tentu perempuan atau ibu-ibu yang sedang dalam keadaan haid atau menstruasi tetap bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Tentu bukan baca Quran. Satu, bisa dimaksimalkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan versi zikir macam-macam, ya, mengingat Allah dengan Asmaul Husna, dengan macam-macam gitu ya. Silahkan, itu tetap dijadikan sebagai acuan. Sekaligus akan misalkan berzikir di malam itu, ya dapat pas Lailatul Qadar, berarti ibarat zikir 1000 bulan lamanya. Yang pertama berzikir. Yang kedua bisa dilakukan dengan infak, sodakoh dan lain-lain.
Jadi malam itu ibu-ibu kemudian keluar rumah ataupun misalkan di sekitar rumah ada yang membutuhkan, berikan sedekahnya, berikan kemudian infaknya. Maka itu sebagai salah satu jalan. Mudah-mudahan infak di malam itu misalkan Rp2.000 dikalikan misalkan berapa bulan lamanya, 83 tahun misalkan kali lipat pahala yang begitu sangat luar biasa di malam Lailatul Qadar. Maka itu yang bisa dilakukan oleh seorang ibu-ibu yang sedang dalam berhalangan di malam Lailatul Qadar. Intinya tetap menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, tidak dengan memperbanyak tidur, tapi kita bangun dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekah, infak dan lain-lain agar sama-sama mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini tentang di rumah ya, tentang Al-Quran. Jadi almarhum bapak itu punya beberapa Quran, dari mulai yang ukuran terkecil, tajwid, terus perjus, dan yang biasa nggak ada tajwidnya gitu. Pertanyaannya adalah gimana perlakuan kita terhadap Al-Quran tersebut dikala kita masing-masing sudah mempunyai Al-Quran sendiri-sendiri. Baik. Saya pikir ini dialami oleh banyak orang. Di rumah tentu saya pikir umat Islam tidak hanya punya satu Quran. Ada Quran-Quran lain. Di lemari bahkan numpuk nih ya, ada 2, ada 3, ada 4 gitu ya. Tapi kadang kita punya Quran khusus gitu ya, yang kita gunakan setiap hari untuk tadarus Al-Quran, untuk kemudian tadabbur, untuk memahami ayatnya. Maka apa sih yang ideal kita lakukan terhadap Al-Quran lainnya, supaya memang sama-sama tersentuh, jangan sampai kemudian malah dibiarkan, malah kemudian berdebu. Itu yang jangan sampai kita lakukan. Maka ibu yang bisa kita lakukan adalah, maka kita punya satu Quran khusus, tapi tetap Quran lain pun itu bisa kita tetap gunakan. Jadi bisa bergantian lah gitu ya. Dalam misalkan hari ini kita ini tetap, tapi tetap ini pun tetap digunakan. Jadi jangan sampai tidak digunakan sama sekali sampai kemudian berdebu tadi ya. Itu kan sama juga kita tidak memuliakan Al-Quran. Nah selanjutnya bisa juga dengan cara, kalaupun memang daripada tidak digunakan, maka kemudian kita bisa wakafkan atau ke masjid misalkan supaya lebih bermanfaat. Pahalanya tetap mengalir gitu ya, karena kita wakafkan harta kita atau Al-Quran milik kita. Maka itu bisa menjadi bagian cara kita terhadap Al-Quran yang kita miliki. Intinya Al-Quran, meskipun kita punya satu Al-Quran yang benar-benar itu dijadikan kita tadarus Al-Quran, tapi tetap Al-Quran lainnya pun mudah-mudahan bisa kita maksimalkan untuk sama-sama disentuh, sama-sama digunakan, sama-sama kemudian dibaca, agar sama-sama menjadi saksi kelak nanti di yaumul akhir bahwa Quran ini pernah dibaca, Quran ini pernah menjadi bagian dalam hidup seseorang untuk mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu hadirin sekalian, alhamdulillah sesi terakhir ini telah selesai. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk mudah-mudahan sudah terjawab sekaligus dipahami bersama oleh para hadirin sekalian yang berada di rumahnya masing-masing ataupun ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, kajian Tahsinul Quran dari awal sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ada ilmu yang didapat oleh Bapak Ibu hadirin sekalian, meskipun sedikit, tapi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu saja, kami ucapkan terima kasih dan sekaligus kami mohon maaf barangkali ada kekurangan, ada kealpaan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Masih dalam rangkaian kajian Syiar Ramadan 2026, Ramadan dan indah, penuh berkah bersama MTS Al-Inayah. sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.